Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Para jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang insyaallah selalu diberikan sakinatul qulub. Arti sakinah itu walaupun ada masalah tetapi tetap tenang. Ada istilah di dalam bahasa Arab itu al-hudu, itu tenang. Ihdinas siratal mustaqim. As-sakinah itu asal kata dari sukun, sakana, yang berarti walaupun di sana ada permasalahan tetapi tetap tenang. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul musallin rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita sampai ke akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi Lailatul khairun min alfi syahr, yang di dalamnya itu banyak atau ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi ada kategori manusia di 10 akhir bulan Ramadan. Yang pertama mereka almarhum. Almarhum itu asal kata dari rahimah, yarham. Ismul maf'ulnya almarhum. Jadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di sini? Adalah orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah 10 hari bulan Ramadan. Apabila kita temukan diri kita mudah untuk melaksanakan iktikaf, diperkuat jasad kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dipermudah kita untuk menginfakkan sebagian dari harta-harta kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk almarhum. Jangan dikonotasikan yang tidak baik almarhum ya. Dan orang Indonesia ini mendengar almarhum kayak orang mati. Padahal enggak, almarhum itu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-mahrum, orang-orang yang diharamkan, yaitu orang-orang yang dipersulit Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Tuh kata Ibnu Rajab, barang siapa yang diharamkan oleh Allah maka intazir sa'ah, tunggu atau lihat pada diri Anda sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah jamaah sakinah ini termasuk yang almarhum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, tadi kami di sini membacakan Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu tentang asnaf samaniyah, golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kita puasa insyaallah istiqomah. Istiqomah itu adalah hal yang paling berat dalam hidup. Yang mudah itu adalah istirahat. Qiyam Ramadan insyaallah berjalan. Sedekah infak tidak diragukan lagi insyaallah. Nah, ke depan kita akan menghadapi yang namanya zakat fitrah. Zakat itu takarannya sudah ditentukan dan penerimanya sudah ditentukan.
Pagi hari ini kami ingin mengulang kembali makna-makna asna samanya ini apa saja sebenarnya. Karena banyak di masyarakat kita itu ada kekeliruan di dalam pemahamannya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang pertama itu al-fuqara, orang fakir dan orang miskin. Ada perbedaan antara orang fakir dan orang miskin. Kalau orang fakir itu dianya tidak mempunyai income sama sekali, atau memiliki pemasukan tetapi tidak bisa mencukupi setengah daripada kebutuhannya sehari-hari, itu orang fakir. Dia tidak memiliki pekerjaan. Kalau orang miskin, dianya memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari, itu miskin. Wal 'amilina 'alaiha. Nah, ini amil. Kita harus membedakan mana amil zakat, mana panitia zakat. Coba ya. Kita di masjid ini kira-kira amil zakat atau panitia? Panitia. Karena kenapa? Definisi amil adalah orang yang dipilih oleh imam di dalam kitab-kitab fikih. Imam dalam arti kalau di sini di negara kita ini adalah orang yang dipilih langsung oleh negara atau pemerintah atau bawahannya, paling tidak KUA yang memilih amil tersebut. Kalau kita di masjid-masjid ini kan itu panitia saja. Berarti kalau panitia itu berhak menerima zakat. Berhak kalau dia ada kategori fakir miskin. Tidak apa-apa, dikasih bagian zakat, tetapi jangan atas nama amil, atas nama fakir miskin. Tadi. Wal mu'allafati qulubuhum, ini sudah umum, lumrah, mu'allaf. Fakir riqab, ini sudah nggak ada lagi di zaman kita riqab. Orang-orang yang jadi budak untuk membebaskan budak sekarang udah nggak zamannya lagi. Wal gharimin, gharimin itu orang-orang yang terlilit utang. Harus dibedakan mana gharimin, mana dainin. Gharimin ini orang yang terlilit utang dikarenakan gini, asal-asalnya orang ini sebelumnya suka mengeluarkan hartanya fisabilillah. Jadi usahanya untuk nanggung masjid, untuk kehidupan masjid, tiba-tiba bangkrut di tengah jalan. Bangkrut di tengah jalan dan dia terlilit utang, nah itu boleh dibantu daripada dana zakat. Kalau pakai zakat mal. Beda dengan dalil itu umum, orang-orang yang berhutang. Sekarang siapa yang berhutang? Kredit motor, kredit rumah, itu kan semuanya. Makanya nanti datang ke Basnas laporan, Pak saya meminta dana zakat, kenapa? Boleh Pak, utang saya banyak, apa aja? Utang motor, kredit itu bukan. KB sekarang utang KB masalahnya. Bukan utang yang kayak gitu, dianya ada sendiri boleh. Yang satu lagi fisabilillah. Ini banyak dari kita ini mengartikan bahwasanya fisabilillah itu ada. Nanti saya jelaskan sebentar. Fisabilillah ini apabila kita merujuk ke pendapat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ulama salaf, semuanya mengatakan ini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji atau secara sukarela. Saudara kita di Palestina, tuh yang perang sama Zionis, itu boleh mendapatkan dana zakat. Atau kalau mazhab Maliki itu mengatakan untuk membeli apa? Untuk membeli alat-alat perang, peluru, rudal dan sebagainya, atau tank dan sebagainya, boleh pakai dana zakat. Akan tetapi ada seorang ulama tafsir terkenal, kitabnya terkenal di ilmu tafsir, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Karyanya Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan bahwasannya yang namanya guru ngaji
amil sama mu'allaf, ya, mu'allaf berarti qulubuhum. Wal gharimin itu semuanya nanti akan utang. Bahayanya nanti kalau minta dana zakat karena dia punya hutang. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga menjadi ini refresh lagi agar kita berhati-hati. Masalahnya zakat itu fatal kalau kita tidak benar-benar secara tasawufnya tidak benar. Masalahnya kalau kita zakat terus menyerahkan ke panitia, itu belum jatuh, belum kewajiban zakat kita itu belum terpenuhi. Kalau kita langsung ke aminnya, ke amin itu zakat kita sudah jatuh, hukumnya sudah bebas. Berarti kita sudah bayar. Tapi kalau panitia belum sampai menyerahkan ke asnafnya ini masih tanggungan ini. Ya moga-moga nanti ke depannya di masjid kita ini ada pelatihan tentang fikih zakat khusus ya. Masalahnya segala sesuatu itu harus berdasarkan keilmuan. Tidak bisa kita menerka-nerka, tidak bisa kita mengutamakan perasaan daripada syariat yang sudah disusun oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat. Astagfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum